Oke sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Teman-teman, kita doakan selalu semoga sehat, dimudahkan rezekinya, amin ya teman-teman. Oke, video kali ini saya mau jawab pertanyaan. Ada yang nanya soal kopling ya. Mobilnya itu Soluna. Jadi mobil-mobil lama tuh emang biasa suka masalah di kopling ya. Jadi pertanyaannya itu dia baru ganti kopling, lebih kurang waktunya 4 bulanan ya, kurang lebih waktunya. Waktu itu dia ganti set ya, jadi ganti set itu maksudnya ganti the group. Ini ada contohnya ya, dia ganti set waktu itu menurut dia ya, dia ganti set ke the group, kanvas kopling dia ganti semua dengan deklaharnya. Tapi alhasil pemakaian setelah 4 bulan mobil kehilangan tenaga lagi ya, lalu dicek ternyata kanvas koplingnya harus diganti lagi. Nah dia sendiri bingung kan, lah kok begini ya kan gitu, apakah partnya imitasi atau masalah lain ya. Nah jadi gini teman-teman, langsung saya jelaskan ya, sejauh yang saya mengerti, yang saya pahami, saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa lagi menambah ilmu ya, jadi kita saling berbagi. Oke gini teman-teman, memang secara garis besar ya, umum gitu ya, 95% kalau mobil kehilangan tenaga yang berhubungan dengan kopling ya, pastinya mobil manual ya teman-teman, itu memang rata-rata kerusakan memang di kanvas kopling yang habis tipis ya, secara umum ya ini ya. Nah ini ada contoh kanvas kopling yang udah habis nih, contoh ini ya, ini udah habis. Nah jadi rata-rata masalahnya di sini nih, kalau memang ngalamin mobil slip kopling ya. Ini yang contoh yang masih lumayan ya, masih bisa dipakai. Nah, jadi bengkel biasanya kalau nurunin si kopling ini, istilah bengkel kan nurunin kopling ya teman-teman. Padahal sebenarnya yang diturunin itu sih transmisinya, tapi itu istilah bengkel ya. Jadi pada saat penggantian kopling ya biasanya, atau terkadang bengkel itu lupa mengecek bagian ini nih teman-teman. Nih lihat ya. Ini kan di sini saya ada flywheel ya, atau roda gila, atau kata lainnya gigi gendeng ini nih. Ini tuh nanti terpasangnya di belakang kan, di kat as gini ya. Nah, menghadap ke arah depan mobil. Di sini coba perhatikan ya teman-teman. Ini di flywheel ini ya, bagian tengah ini itu lebih tinggi daripada sini, sisi sini. Coba perhatikan. Tapi perlu diingat, tidak semua mobil seperti ini, ada juga yang rata. Nah jadi tergantung jenis mobil kita apa. Kalau mobil temen-temen nih misalnya pas turun kopling atau ganti kopling, coba deh lihat flywheelnya, dicek dia modelnya gimana nih, ada celung tinggi ke sini kah, dia rata atau dininya ke dalam ya, jadi ini lebih tinggi. Kenapa didesain begini? Ini karena disesuaikan dengan kanvas kopling sama the group, clutch atau matahari. Nah disesuaikan sama ini. Jadi kan dia pemasangan urutannya begini ya, habis flywheel, roda gila, kalau udah terpasang ya, di sini tuh tengah ini untuk dudukan si kanvas kopling gini. Nah, baru nanti ini masuk ke sini kan. Nah, perhatikan di sini tuh permukaan ini ya. Ini kan per diafragma nih ya. Nah, pegasnya di sini ya. Nah, ini sama ini permukaannya coba perhatikan, ini lebih tinggi daripada ini. Ini lebih di bawah. Nah maka disesuaikan. Ini nanti kan dijepit pakai baut nih, baut 12 ada 6, nanti dijepitnya di sini pinggir-pinggir ini semua. Nah yang bagian tengah ini nanti dia lebih fokus menekan si kanvas ini. Nah teman-teman bisa paham ya maksudnya ya. Jadi pasang begini kira-kira ya. Nah nanti kan dijepit sini nih pakai baut. Waktu ini dikencengin baut semua, biasanya bagian pegas diafragma ini akan turun ke bawah gini. Nah jadi saat bautnya semua dikencengin, bagian tengah ini akan turun. Nah ini jadi ini teman-teman, coba dicek waktu turun kopling, waktu ganti kopling ya. Memang benar koplingnya tipis awalnya misalnya gitu ya, tapi ini jangan lupa dicek nih, jangan-jangan mobil itu mengalami masalah yang sama. Takutnya
ininya udah kemakan nih dia. Jadi ininya nih udah rata sama ini. Kalau modelnya lebih tinggi di sini ya, ini udah rata. Jadi sekalipun ini diganti kanvas baru kan lebih tebal. Nah dia hanya bisa bertahan sampai di batas dimana dia kena ya gitu. Jadi ketika ini sudah kemakan pemakaian 3-4 bulan misalnya gitu kan, kalau misalnya mobil dipakai rutin ya, ininya nggak uber lagi ya, jadi nggak nyampe, jadi ini semakin ke dalam kan. Nah jadi dicek aja, bisa jadi ya, itu satu nanti saya jelasin lagi yang lain. Bisa jadi ininya juga bermasalah, jadi dicek. Kalau misalnya ininya udara dia lebih tinggi model di mobil teman-teman nih ya, ini terpaksa kita bawa ke bengkel bubut untuk dibuat lagi seperti ini, tapi mesti dibalancing. Nah lubang-lubang ini kan untuk balancing nih. Jadi jangan sembarangan dibubut ya, harus dibalancing. Kalau nggak nanti mesin kita begini, harus dibalancing. Itu biasanya takutnya begitu ya, tapi jarang sih, cuman itu jaga-jaga aja. Kalau jadi tergantung dibuangnya berapa. Nah jadi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ininya rata ya, bisa jadi juga ininya lebih ke dalam, udah kemakan karena terkikis oleh si kanvas ini kan sekian tahun gitu. Nah jadi bukan berarti si kanvas koplingnya yang bermasalah, bisa jadi di bagian flywheel ini yang bengkel lupa cek gitu ya. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang menonton udah tahu, kalau besok-besok ngalamin masalah yang sama, coba aja dicek, karena ini juga bisa menjadi kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kecil karena ini jarang rusak ya teman-teman flywheel. Kemudian yang kedua, bisa jadi juga permasalahannya kalau berhubungan dengan flywheel ini ya, ini sekalipun kita udah ganti kanvas baru nih, the crooknya baru ya, clutch sama atau matahari ini baru ya, tapi setelah dipasang ya, pasang gini, semua udah kita terap, kita naikin, setelan kopling udah pas, tinggi rendahnya udah pas. Waktu kopling diinjak, dipencet, gigi nggak bisa pindah, nggak bisa masuk. Nah ini bisa juga jadi masalah di sini. Karena apa? Pada saat kita menekan kopling, di sini kan ada deklaher nih, mendorong ya bagian diafragma ini untuk membebaskan si kanvas, supaya kanvas ini jangan berputar saat mesin hidup. Ya waktu ini maju mendorong ke dalam, ini harus bebas. Baru gigi kan bisa oper nih saat mesin hidup. Nah itu waktu pada saat kita oper, kita injak kopling, ini belum bebas, ini masih berputar terus, maka gigi susah masuk. Nah itu juga bisa juga dari sini permasalahannya sama. Jadi bukan berarti mobil kehilangan tenaga saja ya, sulit masuk gigi pun bisa begitu. Nah kalau kayak begitu ini mesti kita cek juga. Kalau misalnya di sininya memang udah kemakan, terus teman-teman dalam kondisi darurat mengalami masalah ini ya, jadi masuk gigi susah, padahal ininya baru, caranya diganjel di sini ya kan nih. Setelah terpasang begini kan masuk baut nih, baut 12, masuk kan ada 6 biji. Nah di bawah sini tuh diselipin ring. Jadi masukin ring dulu, ring tipis, baru masukin baut. Jadi ini nanti agak naik sedikit, nggak langsung menempel ke sini. Itu maksudnya memberi ruang ya supaya ini waktu ditekan bisa bebas si kanvas ini. Jadi kita butuh ring 6 sesuai baut aja. Pakai ring yang tipis-tipis dulu. Jadi diukur beberapa kali. Kalau perlu ini flywheel diturunin dulu nih dari krek as. Jadi ngetesnya di bawah. Taruh gini, taruh kanvas, taruh dekruknya, taruh deklaharnya, terus didongkrak di sini sampai ini turun ke bawah, baru si kanvas kopling kita gerak-gerak ke sini. Dia bebas nggak? Kalau dia nggak bebas, diganjal nih dikit-dikit di sini sampai ini bebas. Nah jadi dua hal ini yang pernah kita alami di bengkel. Walaupun sebetulnya ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi ya, dan bisa juga terjadi sama teman-teman gitu, mobil teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aja ya sedikit kita untuk berbagi, untuk edukasi buat teman-teman. Sedikit saya bisa menjawab, mudah-mudahan jawaban ini bisa berguna ya, bisa ditangkap poinnya. Intinya yang saya paham, inilah yang saya bagikan. Teman-teman juga boleh berkunjung ke channel otomotif yang lain untuk terus kita mendapat ilmu-ilmu baru. Karena channel saya ini lebih kepada edukasi ya, jadi kita akan terus berbagi hal-hal yang edukasi seputar dunia otomotif. Sejauh yang saya pahami, itu yang saya share kepada teman-teman, dengan harapan semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Oke teman-teman, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman, bye.